Ya, jadi ayat mana Yesus kalau Yesus ngakunya kalau dia agamanya Kristen? Itu dia, makanya lu punya pola pikir tuh aneh. Sejak kapan Yesus itu punya agama dan mendirikan agama? Yesus nggak mendirikan agama, Yesus mendirikan gereja. The only thing that Jesus has left to us, the church. Ngalap berkah. Bersolawat. Nah, emang boleh? Berso- Nggak boleh, pembohong, penipu, sosokan pernah umroh kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sana ada penjaga namanya. Nama penjaganya siapa? Ya, mana saya mau tanya. Saya enggak tanya siapa nama penjaganya. Turun, pembohong, pernah umroh. Saya nggak nanya nama penjaga, saya nanya penjaganya itu siapa? Askar. Aduh, ngaku-ngaku pernah umroh, ditanya nama penjaganya. Saya nggak nanya oknum pribadinya, ngapain amat? Mau nanya Abdul kek, Mamat kek, saya nanya ini. Disebut sebagai apa? Kalau kita satpam, security, siapa? Ketahuan nipu. Orang kalau sudah pernah umroh, pernah haji tahu. Oh iya, karena memang mereka disebutnya bukan security teman-teman, askar. Ya, sosokan pernah umroh loh. Jadi di sana nih, kenapa saya sebut askar? Di sana ketika ada orang lewat, orang Indonesia itu jemaah-jemaah kan biasanya dari Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Itu nanti dia akan berhenti sejenak kemudian mengalap berkah, berdoa. Itu nanti askar akan usir, nggak boleh. Mereka hanya boleh mengucapkan salam. Ya salam, assalamualaikum ya ahlil kubur, kayak gitulah kalau dalam Islam ya. Nggak usah nipu, ya kan udah tahu kamu lagi berhadapan dengan siapa. On. Tadi banyak yang nipu sih, saya heran udah diperingatin dari tadi jangan bikin malu, masih aja bikin malu. Ntar ada lagi nanti orang yang protes, Joseph jangan bikin perpecahan. Kamu nasihatin temenmu dari tadi, udah saya kasih tahu jangan nipu. Tadi saya kasih tahu nggak? Jujur, saya kasih tahu nggak berkali-kali? Jujur ya, saya kasih tahu kan? Saya nggak menjebak dia dengan mendiamkan ketika dia salah, ya nggak? Saya kasih kode kan? Sering kok orang kalau diskusi yang nggak benar nyampe ini, kalau mereka sadar mereka oh iya gitu, mereka kan cengengesan dulu, itu nggak apa-apa, lebih terhormat daripada ditanyain berkali-kali malah nggak jujur. Itu aneh namanya. Ya, pernah umroh, nggak tahu nama penjaganya. Salve bro Rom, salve. Udahlah kalian nanya aja, kalian nggak becus kalau disuruh narasi tentang imannya berantakan, narasi tentang iman kami berantakan, terus mau ngapain kalian di sini? Nanya aja, nanya ya, saya sudah pening dengan kalian. Ini lagi. Salam Julio, Karo. Ya. Bisa masuk bang. Masuk kemana? Iya, masuk di roomnya bang. Jadi begini bang. Nah, sebelum mungkin masuk lebih jauh ke Hajar Aswad, ke macam-macam, ke yang lain-lain, abang bersumpah mau malam ini bersumpah sama saya, mau bersumpah mengatakan kejujuran kepada Allah. Allah celakakan mulutmu atau mulut saya malam ini. Kafir laknatullah, bersumpah dengan kamu. Iya bersumpah, iya. Kalau Turun. Bersumpah dengan kamu, kafir kamu. Kamu siapa? Kamu Allah, perwakilan Allah. Jangan-jangan kamu ini mengaku sebagai Allah. Coba teman-teman. Masih banyak yang nanya, Joseph kenapa nggak live? Joseph hari ini nggak live. Nih teman-teman jawabannya. Setiap saya live itu cuma yang ada pening, pusing gitu. Ya ampun Tuhan. Sorry. Enggak, ini lucu-lucuan aja gitu. Bukan maksudnya saya kesal sama teman-teman yang nanya ya, jangan salah paham ya. Ini lucu-lucuan maksudnya. Ini jawaban teman-teman. Saya kalau misalnya ditanya Joseph hari ini nggak live, ini jawabannya. Coba. Sometimes I feel sorry for you. Ini nggak apa-apa. Saya cuma bercanda. Maksudnya ini jawaban bercanda juga ketika ada teman-temannya. Ini bercanda ya, jangan anggap saya itu kesal ketika ditanya. Enggak, ada bercanda. Jadi tapi ini jawaban serius juga bercanda gitu. Jadi ketika ditanya kenapa Joseph nggak live, itu jawabannya. Ngasain kan teman-teman di bawah jaga-jagaan, apalagi saya gitu kan. Iya sih, pegel sih bro. I can feel you man. Pegel lah. Iya, saya nggak bisa berkata-kata. Saya sampai
Kalau ini bisa saya apa ya ibaratnya, aduh bener-bener saya juga nggak ngerti, aduh Tuhan. Kan udah saya bilangin jangan nurunin IQ orang kok, makanya kok nggak percaya sih. Makanya gue bilang sorry filter ya. bro. Sorry. TikTok harusnya bikin filter mana IQ yang rendah sama yang tinggi itu supaya bisa kedeteksi ya. Jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Ketika saya menyebut nama Tuhan, ketika saya bilang Tuhan kasihanilah saya, memangnya itu nama Tuhan. Ngerti nggak ketika disebut itu? Orang-orang Kristen, jangan kamu asal cabut-cabut ayat. Jangan seperti Islam, lihat konteksnya. Itu untuk orang yang suka bersumpah dengan hal-hal yang sepele, sama seperti orang tadi. Jadi kalau kamu mengatakan jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat, itu dengan si Julio. Jangan ngajakin saya bersumpah demi nama Tuhan hanya untuk hal-hal sepele. Ketika saya menyebut Tuhan kasihanilah kami orang Katolik, kami orang Ortodoks sudah biasa dengan sebutan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Nggak ada sesuatu pun yang salah di situ ketika dikatakan demikian ya. Kita lanjut. Masa ketika dibilang puji Tuhan mau kamu protes juga? Orang bilang puji Tuhan, jangan nyebut nama Tuhan sembarangan, enggak kan? Shalom Shew, titik 2. Al-Halaj Gen 2, Al-Halaj Gen 2 siapa bro? Al-Halaj apa? Al-Halaj. Shalom Shew, Shew. Halo Shew, turun ya. Ada suara. Ayo dong teman-teman yang narasumber di sini jangan dianggurin, nanya tentang Katolik aja. Jangan bingung-bingung. Kalau narasi kalian tuh nggak bakalan bisa diterima di sini dalam artian ketika berbicara tanpa data itu pasti sudah sangat sulit. Yang pakai data aja sudah pasti ada yang bantah, apalagi nggak pakai data kan gitu. Ya, coba yang tadi pakai data. Disuruh tampilin datanya tentang apa nggak berani karena dia tahu itu tentang apa. Ibnu Katsir apa hubungannya tafsir Ibnu Katsir dengan omongan tentang Yesus? Ya, tafsir Ibnu Katsir ditulis tahun berapa? Itu yang sering saya bilang bahwa orang-orang tuh jangan terpukau dengan bagaimana mereka itu nampilkan data hanya karena dalam bahasa asing tidak teman-teman tahu itu. Gitu. Ya shalom ini dokter beneran Dokter Melki. Namanya DR. Dan Yesus memberkati Bang Joseph. Yo Tuhan Yesus berkati juga bro ya. Thank you bro. Semangat Bang. Amin. Tuhan berkati. Ya, Salam untuk keluarga di rumah ya. Amin. Dan Tuhan berkati bro. Shalom. Ya, itu aja aku mau bilang Bang. Ya, nggak apa-apa. Shalom ya. Tuhan berkati. Iya Bang. Si OAD dia naik cuman kasih itu nggak apa-apa lah. Ya. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa itu sebagai healing dari saya dari teman-teman untuk secara emosional ya. Merefresh apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Bang Joseph di mana beli jenggot? Sapu jenggot ini tidak beli. Sapu jenggot ini tumbuh sendiri. Dari mana ya? Pakai resep rahasia dari Nabi. Pakai minyak kemiri. Cahya Buwono, shalom. Selamat malam. Shalom Cahya Buwono, selamat malam. Oh, ada suara. Saya sudah turunkan langsung ya. Kita lanjut ya. Thank you Cece, ulang tahunnya, kue ulang tahunnya. Udah lewat teman-teman, udah lewat 2 hari. Halo, selamat malam. Shalom Farhan. Ini yang tadi ini. Iya tahu. Ya, ini santai aja ya. Santai Mau kok. nanya. Ya, Saya lagi mau nanya. baru bertambah umur bro 2 hari yang lalu. Ini katanya tadi kan Yesus itu bukan Islam ya? Ya, jadi ayat mana Yesus kalau Yesus ngakunya kalau dia agamanya Kristen? Itu dia makanya lu punya pola pikir tuh aneh. Sejak kapan Yesus itu punya agama dan mendirikan agama? Yesus nggak mendirikan agama, Yesus mendirikan gereja. The only thing that Jesus has left to us, the church. Read on Enggak. Matthew chapter 16 verse 18. Enggak, itu palsu itu. Siapa? Nabimu? Ya, Ayat itu.
Kita lagi ngomongin ayatnya atau nabimu? Kalau nabimu ya jelas, kalau ayatnya nggak mungkin lah ya. Karena memang ayatnya itu tercatat dari kesaksian para nabi, para rasul. Kalau nabimu ya bisa jadi bisa enggak sih, tapi nggak mau lah bahas nabimu, nanti saya ditangkap. Nggak berani saya. Enggak, bukan maksud saya ayat mana yang menjelasi kalau Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai dirinya sebagai agama Kristen. Kamu tahu arti agama nggak? Yesus Ya, itu, tahu. iya, Kristen itu Ya. artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Kalau Yesus agamanya Kristen, yang diikuti Kristus yang mana? Sedangkan hanya ada satu Mesias. Enggak. Ayat mana yang mengaku dirinya kalau Yesus itu Tuhan? Jadi udah terjawab ya, Yesus itu bukan Kristen ya. Karena dia adalah satu-satunya soko guru yang kita ikuti, karena artinya Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Terus muncul nama Kristen dari mana? Untuk pertama kali jemaat di Antioquia disebut sebagai Kristen, Kisah Para Rasul. Yang tadi. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul. Untuk pertama kalinya jemaat-jemaat disebut sebagai Kristen. Itu ada di Yesus yang- Kisah Para Rasul 11 bro. Kenapa? Enggak, Bermasalah dengan itu? Enggak. Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan di ayat yang Oh mana? banyak sekali itu. Enggak, coba jelasi. Bukain Matius 4 Jo, yang pencobaan padang gurun. Matius Nanti 4. yang pencobaan padang gurun. Iya. Enggak, itu saya tahu itu enggak. Itu saya tahu. Bro nanya kok bro yang ngatur itu mah nggak usah nanya bro, turun aja. Kalau nanya terus ngatur kayak gitu turun aja bro, nggak usah nanya. Mohon maaf ya. Kalau udah punya jawaban nggak usah nanya. Iya, Gitu betul. loh. Iya, Enggak, maksud saya kalau tuh- bisa gini Enggak. Bro Farhan. Gini Bro Farhan, gini kalau bertanya itu jangan muter-muter. Fokus dulu satu pertanyaan. Iya. Kita Ya, lagi ya. menjawab Ya, kamu- tentang Kristen, kamu muter lagi ke di mana Yesus mengaku Tuhan. Kamu muter-muter. Jadi fokus dulu. Mau yang mana? Ya, yang tadi. Yang Ayat tadi yang mana? Ada dua. Ayat Ada mana? dua persisnya. Ayat mana yang mengaku kalau Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Itu Matius 4. Tadi kata kamu bukan. Ya? Ya, itu saya udah tahu, maksudnya itu saya udah tahu. Yang lain yang lebih jelas maksudnya. Kan kamu suruh kasih tunjuk salah satu tadi. Ya, dikasih tunjuk satu kamu minta lagi. Ya? Enggak. Gini dulu, kalau dia udah tahu, sekarang sebutkan ayat yang dimaksudnya mana? Ah. Seperti apa? Silakan. Kita kasih challenge dulu. Begitu maksudnya memang ya. Kamu buktiin gimana? kalau kamu udah tahu banyak. Di mana ayatnya? Matius 4 ayat Di berapa? Yang disebutkan yang Matius tadi ayat 4. Iya, bukan Matius ayat 4 loh. Matius itu ada 28 bab. Yang kita maksud lebih kasih clue karena kamu sudah memotong ketika mau disebutkan ayatnya. Kamu bilang itu saya sudah tahu. Nah, silakan kamu sisanya. Ayat berapa? Matius 4 ayat berapa? 4 itu baru bab ya bro. Jadi silakan tunjuk ayatnya. Enggak, saya nanya yang itu. Nggak nyambung. Pak. Kosongnya. Kamu sekolah nggak sih? Mau nggak gitu, teman-teman Kristen kita berbantu beruluran tangan untuk menyengkolahkan Farhan dan orang Islam yang dari tadi naik? Mau nggak kira-kira? Saya tuh kasihan prihatin sama mereka kayaknya nih. Adik saya yang masih SD aja ngerti kok, ditanya apa jawabnya apa ngerti kok, dia paham. Mohon maaf ya, ini namanya bukan lagi orang nggak berpendidikan, kayak orang oneng gitu loh. Ya orang bukan saya merendahkan teman-teman ya, bukan ya, mohon maaf ya. Tapi ada orang-orang yang bahkan yang nggak berpendidikan tuh nyambung diajak ngomong. Ini kok nggak nyambung sama sekali dari tadi, kenapa ya? Apa memang mereka desain otaknya seperti ini ya? Kok sama semua gitu? Yang saya heran tuh gini, saya tuh berpositif thinking, oh ini paling cuman oknum, oh ini ya udah 1 orang, oh ini lama-lama 2 orang, 3 orang, bisa tadinya bisa dihitung pakai jari 4, 5, 6, 7, 8, sampai nggak bisa dihitung sampai pakai jari, itu kenapa ya? Bingung saya. Ya ini tanya sendiri, jawab sendiri kali itu. Iya, tanya sendiri, jawab Tuhan sendiri. mempertidak. Oknum, tapi kalau dikumpulin banyak. Iya, kalau oknum kan bisa dihitung pakai jari nih 10, 40, 30. Ini oke lah. Ini sampai nggak dihitung pakai jari itu gimana ya? Masih denial gitu. Bro Farhan masih sehat. Saya mau ajak ngomong sedikit kamu. Tadi kamu nanya sama saya,
ayat di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Saya baru Matius 4 kan kamu potong, oh jangan yang itu, saya sudah tahu. Ya. Nah, maka saya tanya dari Matius bab 4 itu percisnya ayat yang keberapa, Bro? Yang kamu sudah tahu. Silakan diklarifikasi. Ya silakan, ayat yang keberapa bro? Kalau sudah tahu, saya jadi bisa belajar, barangkali pemahaman saya masih kurang ya, saya kalah sama bro Farhan. Silakan, di ayat keberapa? Matius ayat 4. Oh, maksud saya bukan Matius ayat 4, Matius bab 4 yang saya maksud. Jadi silakan saja ditunjukkan yang bro bilang tadi sudah tahu, silakan tunjukkan, bacakan, biar saya dengar, ya. Kita dialog dua arah kalau sama saya tidak apa. Kan katanya sudah tahu, tolong dibacakan. Jadi saya memperkaya data, ibaratnya gitu. Terima kasih. Ini justru saya bisa memperkaya data dari pengetahuan Bro Farhan namanya. Silakan bro, saya tunggu. Tunggunya berapa jam tapi? Halo, yuhu, yuhu, yuhu. Begini deh Farhan, biar gampang. Kamu ke kamar kamu, ambil cermin, terus kamu diskusi sama diri kamu sendiri. Siapa yang pusing? Cuman kamu diri sendiri. Cuman kamu sendiri yang pusing. Kamu sama diri kamu di cermin. Kan kamu tanya jawab sendiri tuh. Sendiri saja, biar kamu pusing sendiri. Please give me a Jangan verse bawa di in sini. the Bible that tell us Jesus being upon him is God and Aduh. Padahal tadi hostnya udah bilang loh, jelas-jelas Matius itu ada 28 bab. Nah, yang sekarang Iya. kita lagi patokan di sini tuh bab 4. Nah, bab 4 itu ayat berapa? Kamu malah bilang ayat 4. Ini malah ngaco lagi. Tak tambah jauh lai. Jadi apa yang diketahuinya saya ragu. Saya kembaliin dulu ke host deh. Ini kayaknya saya mesti kodon. Aduh, kamu udah turun lagi, baru saya mau tagih. Makanya kan saya udah bilang kalau saya naik di Joseph, kirim segera Gomet, Panadol sama Paramek. Nggak dikirim-kirim ini. Susah saya. Gue butuh nih pada Panadol nih sekarang. tell me a verse in the Bible that Jesus being upon him says himself as God and worship him. Silakan Bro Farhan ya. Kan tadi mau dikasih tahu, menjawab sudah tahu. Ya silakan lah. Jadi kita nggak perlu berdebat.